KNPB Pusat. Saya menghimbau kepada kita semua, terutama warga Papua yang mendiami di atas tanah adat masyarakat Tabi atau Jayapura, dan juga kepada warga yang terakomodir atau mengaku diri sebagai warga Nusantara. Kami menghimbau yang pertama bahwa orang Papua hari ini kita ada dalam suasana Natal dan bersiap-siap untuk menyambut tahun baru 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Papua dari Sorong sampai Merauke, baik orang Papua yang ada di Jakarta, di luar negeri, semua dalam keadaan duka. Terutama atas berpulangnya Bapak mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, kawan Susan Kriapon, kawan John Mote, dan juga ada beberapa teman-teman yang meninggal dalam bulan ini. Dan lebih dari itu, orang Papua hari ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terutama kita sedang duka. Ada rakyat Papua yang mengungsi, ada rakyat Papua yang lapar, yang sakit, yang meninggal di rumah sakit, segala macam. Kami ingin tenang. Oleh sebab itu, saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa sejak rakyat Papua mereka menyebut atau menyaksikan langsung di saat sidang-sidang di mana Bapak Lukas sidang offline maupun online mereka mengikuti, dan itu menyakitkan apa yang dilakukan oleh KPK sejak mereka tangkap sampai proses persidangan, sampai beliau pergi, sampai kedatangan, sehingga rakyat secara spontan mereka menginput dengan cara dan gaya mereka. Itu ingat. Nah, dalam manajemen aksi kemarin itu saya garis bawahi bahwa yang dikoordinir adalah BEM mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua itu Dewan Gereja Papua. Yang ketiga pemerintah Papua secara resmi, terutama DPR dan juga Muspida. Mereka menginput secara resmi di Airport One Sentani dan kemudian diarak-arakan ke Stakin, kampus Stakin Sentani. Nah, setelah dari situ long march dari Sentani ke Waena dan Waena Expo, dan selanjutnya sampai tiba malam di kediaman Bapak almarhum mantan Gubernur Lukas NMB di Koya Tengah. Nah, saya mau klarifikasi atas tuduhan hoax, penyebaran hoax, atas fitnaan dan mengkambing hitamkan, mencorengkan nama baik KNPB yang dilakukan oleh oknum saudara Pangdam Cendrawasih. Anda memfitnah kami yang kesekian kali. Dulu waktu rasisme, Tito Karnavian menuduh tanpa bukti bahwa dalang dari rasisme itu, padahal rasisme terjadi di Jakarta sana dan berdampak sampai di Papua, tapi Tito Karnavian karena kepentingan jabatan dan kepentingan segala macam investasi di Papua dan segala macam, dia tuduh itu, dan KNPB memikul salib rasisme itu.
dan saudara juru bicara internasional Victor Yemo menjadi korban tahanan rasisme dan sudah dibebaskan, termasuk Bapak Lukas. Nah itu pertama, penuduhan. Yang kedua, saudara Pangdam lakukan. Ini tidak benar. Anda bohong. Itu pembohongan publik. Bila perlu, saudara meminta maaf dan klarifikasi. Gitu. Kemudian yang berikut itu, KNPB tidak terlibat. Secara organisasi tidak punya komando. Adapun kita terlibat, KNPB terlibat, itu ada bendera KNPB, ada warna-warna KNPB di situ. Mungkin Anda melihat hanya karena ada pengibaran bendera Bintang Kejora, lalu secepatnya Anda memvonis, memfitnah bahwa itu aktornya KNPB. Omong kosong. Engkau sedang omong kosong. Itu berdosa, tipu. Jadi yang mau merdeka itu bukan KNPB saja. Orang Papua ini sudah muak dengan perilaku watak negara ini. Ya, negara Indonesia boleh menghegemoni kami dengan berbagai macam pembangunan program segala macam, tapi rakyat Papua, kalau Anda tanya satu persatu, mereka mau merdeka semua, bukan hanya kelompok KNPB saja atau kelompok UNMP. Semua orang mau merdeka kok. Jadi ini bukan rahasia lagi, ini sudah rahasia umum. Orang Indonesia pun tahu, Jokowi pun tahu, Megawati pun tahu, Anda pun tahu, Tito Karnavian itu tahu, semua tahu. Dan seluruh dunia tahu orang Papua mau merdeka. Ini bukan hal baru. Sehingga gerakan sporadis yang dilakukan oleh masa kemarin itu tidak bisa Anda klaim KNPB. Dan kami tahu bahwa Anda sedang menipu diri dan menipu rakyat Papua dan menipu rakyat Indonesia untuk kepentingan Anda sendiri. Jadi kami minta sekali lagi tolong klarifikasi baik supaya ini juga menjadi pendidikan politik untuk rakyat Indonesia pada umumnya, dan kita tidak boleh hidup dalam penipuan-penipuan belaka karena ini nakal. Nah, yang berikut itu kami harap kepada semua warga Papua dan teman-teman semua, baik orang Papua sendiri maupun non Papua, kita menahan diri. Tidak boleh terpancing oleh provokator satupun. Boleh Anda share video-video ke mana-mana, ke grup-grup untuk memancing-mancing, goreng isu segala macam supaya orang terbakar. Itu Anda berdosa. Anda berdosa itu. Kok enak tinggal duduk sambil ngopi, kok kirim-kirim itu, tapi apa yang terjadi di lapangan Anda tidak bertanggung jawab. Sehingga tolong kita tenang diri, tenang. Dan saya pikir KNPB kita sudah punya komando dari awal. Kita tidak punya agenda di dalam penjemputan almarhum Bapak Lukas NMB. Adapun teman-teman yang pergi itu secara pribadi, mereka menunjukkan rasa belangsungkawa terhadap pemimpin mereka. Dan Bapak Lukas itu sebagai gubernur Papua dan juga kepala suku Papua, dan juga ya beliau itu tokoh teladan, sehingga itu semua rakyat berduka. Itu klarifikasi saya. Semoga video ini bisa sampai di
di layar HP-nya Bapak Pangda, dan Bapak bisa maklumi hal ini, dan bisa, kalau bisa itu Bapak bisa klarifikasi, terutama meminta maaf. Dan media-media propaganda, media-media siber, dan media yang abal-abal yang dipakai terutama itu Tribun Papua. Tribun Papua itu stop goreng-goreng isu, stop panas-panaskan isu, ya. Itu sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.